Sekarang tuh eranya investasi di pasar modal, cryptocurrency, di properti, atau bahkan investasi di sneakers. Kalau lu masih investasi di emas, udah tua banget, udah tinggalan zaman, investasi lu nggak akan bertumbuh. Apakah teman-teman yakin sama statement itu? Kita buktiin ya. Banyak beredar isu yang dibilang kayak di awal tadi, tapi pertanyaannya apakah tepat? Apakah memang emas batangan atau emas jenis-jenis lainnya itu adalah investasi yang udah kolot, investasi yang udah nggak jelas? Kita mungkin akan banyak mendengar hal ini kalau kita bicara masalah investasi emas. Itu adalah investasi orang tua, udah kuno banget lah. Terus yang kedua, investasi emas tuh lama naiknya. Mau sampai kapan lu invest di situ? Terus yang ketiga, kalau kamu beli emas, akan ada selisih harga jual dan harga beli. Bukannya untung, kamu malah rugi kalau kamu jual. Terus yang keempat, bingung nyimpennya. Malah kalau teman-teman banyak jumlahnya, akan menyulitkan dan bahkan cenderung menarik perhatian orang jahat. Terus yang kelima, ada yang bilang nggak keren. Dan yang keenam, bilang udah diganti sama investasi baru. Layaknya adalah cryptocurrency atau biasa dikenal Bitcoin. Menurut opini saya percaya emas merupakan hedging aset. Merupakan salah satu hedging aset yang proven sampai sekarang. Yang kedua, proven sebagai alat mempertahankan kekayaan. Yang ketiga, tahan terhadap krisis dan tensi geopolitik. Apalagi kalau kayak ada perang antara Ukraina versus Rusia sekarang-sekarang ini. Dan yang keempat, alat kabur kalau ada peperangan. Dan ini udah proven, silakan teman-teman baca sejarah peperangan Vietnam. Banyak banget orang-orang Vietnam yang mau kabur keluar waktu itu, salah satunya menggunakan emas atau emas dan sejenisnya untuk dia bisa kabur ke luar negeri. Nah, untuk teman-teman yang bilang investasi emas itu jadul, nggak jelas, dan lainnya, coba teman-teman lihat investasi saham versus emas. Ini terjadi saat krisis tahun 2020. Oh ya, grafik ini teman-teman bisa dapetin di iPod secara gratis. Teman-teman tinggal pilih multiguna chart. Nah, ini adalah perbandingan emas versus pasar modal atau yang direpresentasikan sama IHSG dari periode 2019 sampai 2022. Karena kita mau lihat pada saat terjadi krisis COVID di tahun 2019 sampai 2021 ya. Nah, itu apakah emas turun atau emas naik? Nah, teman-teman bisa lihat di grafik ini bahwa harga emas itu naik, teman-teman. Pada saat yang bersamaan, IHSG itu turun. Nah, teman-teman bisa lihat kan, fungsi emas sebagai hedging aset atau melindungi kekayaan daripada teman-teman. Jadi bayangkan kalau 100% investasi teman-teman ada di saham, berarti akan floating loss, teman-teman. Tapi bayangkan kalau teman-teman diversifikasi ke dalam emas, maka akan ada angka positif di dalam portofolio teman-teman. Oke, kita lihat lagi IHSG versus emas pada saat krisis tahun 2008. Siapa tahu nih ada teman-teman yang masih bilang, nggak kayak gitu ah. Nah, kita lihat sekarang di tahun 2008 ini, teman-teman lihat di lingkaran yang warna merah, itu pada saat itu emas untung 41%, dan di saat yang bersamaan IHSG jeblok di angka 50%-an. Dan bayangkan kalau teman-teman punya emas di harga 100 juta, teman-teman akan mendapatkan sekitar 140 juta floating. Dan tapi kalau teman-teman full di investasi saham, teman-teman akan rugi sekitar 50 juta. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Ini adalah part of management portfolio yang mau aku tunjukin nanti. Tapi at least tahu teman-teman bisa paham dulu peran emas pada saat menghadapi suatu krisis. Jadi emas itu akan cenderung meningkat, teman-teman, harganya akan cenderung mempertahankan harganya pada saat terjadi krisis di saat investasi yang lainnya jeblok. Nah, ini adalah gold versus US dollar. Ada banyak orang yang juga yang bilang, terutama kalau kita ada di Indonesia, udah invest aja di dolar, karena pada saat krisis biasanya dolar akan meningkat. Nah, pada saat meningkat itu kamu bisa jual dolar kamu dan belikan investasi yang lebih baik. Itu benar, teman-teman. Tapi teman-teman lihat deh sekarang, US dollar versus gold di dalam jangka yang cukup panjang. Terlihat deviasi yang cukup jauh, teman-teman. Apalagi kita tahu ya, beberapa hal ada namanya printing money. Pada saat ada printing money, uang kertas makin banyak, harganya akan menurun atau value-nya tuh akan makin turun. Tapi nggak dengan emas, teman-teman. Karena emas tuh nggak bisa dicetak sembarangan.
Ya emas punya nilai yang tertentu, tapi demand-nya akan bertambah terus, menyebabkan harga emas tuh akan menjadi stabil atau bahkan meningkat jika kita bandingkan dengan US dollar. So, dari ketiga hal tadi, gimana menurut teman-teman? Apakah emas masih bisa dibilang investasi yang kolot? Apakah emas masih dibilang investasi yang tidak perform? Bayangkan kalau krisis terjadi berkepanjangan dan kamu invest ke dalam instrumen yang dijeblok tadi. Emas itu adalah part daripada portfolio management. Nggak berarti teman-teman harus invest di emas semuanya. Menurut opiniku, investasi di emas ini mencegah saya jatuh miskin jika investasi saya lagi jeblok sementara waktu. Dan poin yang nomor 2, sebagai dry powder atau cadangan untuk kita gunakan top up ke investasi yang lagi terkoreksi. Nah, jadi teman-teman udah lihat kan, waktu itu aku invest di saham tahun 2020. Itu total portoku minus teman-teman pada saat bulan Maret atau April itu. Nah, pada saat itu aku jual lah investasi emasku sebagian ya. Karena udah untung yang cukup baik, aku jual. Nah, aku ada fresh money cukup banyak karena aku menjual emas tadi. Fresh money tadi, aku top up lah ke saham yang lagi terkoreksi atau under value tadi. Nah, pada saat saham sudah kembali ke harga yang oke-nya, aku jual lah saham dan mendapatkan nilai yang cukup banyak dari sistematis kayak tadi. Atau dari skema yang kayak tadi. Dan poin yang ketiga adalah menjaga nilai untuk kebutuhan jangka yang sangat panjang. Teman-teman nggak bisa memanfaatkan invest di emas atau nyimpen di emas untuk jangka pendek sekitar 5 tahunan, 7 tahunan. Tapi kalau teman-teman mau sekolahin anak, mau buat jangka pensiun, mau untuk uang pensiun, teman-teman bisa pakai instrumen emas ini. Opini saya berikutnya adalah kalau teman-teman memang setuju atau teman-teman berencana atau teman-teman bahkan udah punya aset emas ini, kalau aku pribadi sih batasin jumlah aset emas ini 10-15% karena sekali lagi ini fungsinya hanya untuk mempertahankan, bukan sebagai risk taker daripada aset teman-teman. Ini mengacu juga ke referensi HNWI. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau full 100% di emas ini, karena mungkin ada beberapa hal pertimbangan teman-teman. Nah, aku apresiasi juga sih, nggak ada masalah. Terus yang kedua, saya lebih suka dalam bentuk emas batangan atau emas elektronik. Kalau dalam bentuk perhiasan, aku sih kurang suka teman-teman, karena pertama nggak liquid. Terus juga komposisi emasnya tuh ada campurannya. Terus yang ketiga, susah teman-teman dijual. Nggak semua orang suka modelnya. Terus juga nggak semua toko mau terima. Berikut adalah opiniku terkait case ini ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau teman-teman nggak tertarik dengan investasi emas ini dengan alasan yang udah aku kasih, yang nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman ternyata mau full 100% load di emas juga nggak ada masalah. So, itu adalah pandanganku terkait masalah emas dalam menghadapi krisis. So, good luck teman-teman. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.